Ini buat ini buat almarhum papa aku. Ini Pak, perjuangan aku di Taiwan alhamdulillah nggak sia-sia. Buat ibu aku yang selalu bikin aku semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi sama video aku. Oke guys, aku mau ngomong ya, aku hari ini senang banget. Jadi aku tuh baru dapetin ini guys. Ini adalah penghargaan dari Depnaker sebagai salah satu PMI terbaik di Taiwan. Dan ini masuk 10 besar. Ya Allah, alhamdulillah banget. Dan apa ya, kayak nggak nyangka banget gitu. Padahal pesertanya tuh banyak banget ya, PMI yang ada di Taiwan, kayak ratusan bahkan ribuan ya. Dan alhamdulillah ini termasuk ke 10 besar. Dapat ini sama dapat Hongpao 2000. Kalau misalkan masuk 5 besar 5.000, dan peringkat pertama kayaknya sih 10.000. Dan ini juga alhamdulillah banget ya, aku nggak ngarepin Hongpao-nya sih, cuman kayak ada ini aja tuh, kayak ini kayak menghargai aku banget gitu loh guys, kayak apa ya, bosnya tuh. Jadi aku mau cerita ya, dari awal sampai akhir ini bisa dapetin ini. Oke guys, mulai. Oke guys, aku mau mulai aja ya, cerita dari pertama kali nih datang ke Taiwan sampai sekarang nih dapetin ini. Jadi pertama kali itu nih datang ke Taiwan, daftar ke PT itu Januari 2013. Ya, 2013. Sampai terbang ke Taiwan itu tanggal bulan April 2013. Jadi aku tuh 3 bulan di PT, dan 3 bulan itu pas pada zaman itu alhamdulillah lumayan cepet ya guys. Terus aku tuh pertama datang ke Taiwan, pertama jaga ini nenek di Pingzhen. Tapi pas aku udah nyampe Taiwan, di kantor agensi kan kalau misalnya kita baru datang kan dijemput dulu kan di agent. Nah, terus pas di agent itu, kok aku nggak dijemput-jemput sama majikan ya, kataku. Ternyata guys, aku tuh udah terbang ke Taiwan, tapi nenek, maksudnya itu majikan aku yang mau aku jaga itu meninggal guys. Jadi aku tuh di kantor menunggu majikan baru, dan di kantor ini nunggu 20 hari nganggur tanpa bekerja gitu, tapi ngebantu-bantu di kantor agent, kayak apa sih, beres-beres atau kayak ngumpul-ngumpulin berkas anak-anak gitu guys. Terus habis itu kayak 20 hari ya nganggur aku di kantor agent. Aku tuh kayak putus asa. Terus aku tuh nanya, minta tolong gitu ya sama anak-anak yang udah kan aku kan baru pertama kali datang itu kan nggak bisa ngomong. Terus aku minta tolong dong sama yang yang mau proses pindah majikan di kantor agent. Kataku tuh, kok aku nggak dijemput-jemput, kapan aku dijemput sama majikan. Aku bilang, apa aku dibalikin lagi ke Indo. Pokoknya inilah stres lah. Terus akhirnya ada salah satu majikan yang mau ngelihat aku. Jadi aku tuh dibawa dulu sama manajer ke tempat majikan yang baru. Itu di Yangmei guys, tempatnya itu di Yangmei. Nah, pas di sana aku dikenalin sama majikan baru, terus aku berbincang-bincang lah, terus majikan barunya ngeliat aku secara fisik atau apa, terus pulang ke agent. Dan ternyata guys, majikan aku tuh yang barusan ngeliat aku tuh nggak mau, kayak maksudnya tuh dia tuh mandang fisiknya aku kan, pas itu kan aku kan hitam lah, terus banyak jerawat, kurus,
kering. Pokoknya pas saat itu BB aku itu 42. Ini kurus banget kayak tengkorak. Terus habis itu manajer agent itu ngomong sama majikan, udahlah kamu coba aja dulu, ini apa sih si Ani, coba aja dulu, dia orangnya baik kok, terus dia kerjanya apik, katanya beres-beresnya bersih lah, apalah. Jadi tuh kayak manajernya tuh mendorong-dorong aku supaya majikan itu mau mengambil aku gitu loh. Terus kata manajernya itu, ya udah kamu coba dulu ini 3 bulan. Terus abis itu aku nyoba dong ya, maksudnya majikan itu oke lah karena bujuk rayuannya manajer. Oke, makasih buat agensi Nanya yang berusaha mencari majikan terbaik buat aku. Terus abis itu 3 bulan itu, pertama 2 bulan aku tinggal di Yangme guys. Jadi di situ tuh ada ada 5 orang. Jadi majikan cewek, Tai Tai, Shensen, terus anaknya yang cewek, Xiao Che, sama Kenwo. Jadi 5 orang guys. Nah, kegiatan sehari-hari aku setelah aku masuk ke keluarga majikan, ya ampun aku kaku banget guys, nggak bisa ngomong gitu ya. Misalkan kayak majikan itu ini ya kamu bekerjanya begini gitu kan. Terus jadi bos aku yang cowok itu pensiunan kayak bikin senjata buat TNI gitu loh guys. Nah terus majikan cewek itu masih kerja di pabrik Imei. Itu salah satu pabrik terkenal di Taiwan, dan dia kerjanya di Toyen. Terus Xiao Che juga jadi kayak jadi resepsionis di salah satu rumah sakit guys. Jadi setiap hari itu aku cuma bertiga, majikan cowok, nenek sama aku. Jadi kalau setiap pagi itu mereka itu pada bekerja. Terus habis itu nenek itu kayak masih nggak suka sama aku gitu loh guys. Gimana sih, kayak aku tuh nggak mau sama dia, katanya dia itu kurus jelek lah nggak mau pokoknya. Terus kalau misalkan aku mau mau nuntun dia, terus kata dia tuh udah nggak usah, aku bisa sendiri gini. Pokoknya ya ampun, pas itu tuh aku susah banget guys. Jadi misalkan majikan cewek pulang dari pabrik, nenek itu selalu ngadu-ngadu ke majikan cewek, katanya kalau aku tuh ada main sama bos cowok. Ya Allah, kayak selalu difitnah gitu guys sama nenek tuh. Terus pasti di antara kalian pernah merasakan ya, pokoknya kayak difitnah sama majikan cowok begini. Nah guys, terus kalau misalkan aku gajian itu kan, jadi waktu pertama itu kan harus tanda tangan. Jadi uangnya itu langsung diserahin ke aku di depannya nenek. Tapi nenek itu salah paham guys. Disangkanya nenek itu majikan cowok ngasih uang ke aku hasil dari aku tuh tidur bareng gitu sama majikan cowok. Sumpah mulutnya nenek tuh enggak banget sumpah. Jadi kayak aku tuh difitnah tidur bareng lah, ada main bareng lah, ini tuh. Soalnya kan keseharian itu kan aku sama majikan cowok. Jadi yang lebih berkomunikasi itu sama majikan cowok. Majikan cowok itu ngasih aku buku guys, buku catatan pokoknya dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, diketik di komputer. Terus ada buku lah gitu. Terus nenek itu kayak ngefitnah gitu, kayak aku ada main lah sama majikan cowok. Terus habis itu aku bertahan tinggal di Yangme itu 2 bulan. Terus habis itu sebelum ngambil pembantu, jadi nenek itu kayak aktivis gitu, kayak aktivis di salah satu kuil lah. Jadi nenek tuh kayak nyumbang banyak duit, nyumbang banyak tenaga gitu di salah satu kuil. Kuilnya itu di atas gunung. Jadi nenek itu mau aku sama nenek tinggal di kuil itu, dan aku di situ tinggal berdua sama nenek di kuil selama 6 bulan.
Dan di sini di kuil itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, disinilah ya awal perjuangannya. Ini bener-bener banget capek banget, sabar mengurus semuanya. Jadi ya kalau misalkan di kuil itu kita itu boleh tinggal di situ ya. Jadi kayak nggak bayar gitu, kita makan apa. Tapi bos aku tuh nenek itu ada 3 anak guys. Jadi anak pertama tinggalnya di Yang Meh. Nah anak yang pertama itu yang ngambil aku, anak yang kedua itu di Taipei. Jadi anak yang kedua itu anak kesayangannya nenek, dan anak ketiga itu di sebelah. Maksudnya itu aku tinggal di lantai 2, jadi sebelah apartemen itu anak yang ketiga. Dan kalau misalkan kita tinggal di kuil itu kan pasti selalu ada sembayangannya guys. Pokoknya setiap tanggal 1, tanggal 15, pokoknya tuh kayak di kuil itu acaranya banyak banget lah. Kita harus masak-masak. Nah, pas di situ kalau misalkan ada acara sembayangan buat para dewa-dewa, aku yang selalu masak guys. Ya Allah, capek banget. Apa ya, aku tuh nggak bisa masak, cuman ya udahlah, masakan orang Taiwan kan gampang ya, cuman bumbunya itu kalau nggak bawang putih ya bawang jahe gitu kan, cuman 2 macam. Terus tinggal kalau misalkan yang susah itu ada orang Taiwan yang ngebantu aku. Cuman tuh setiap hari kalau misalkan bulan setan, bisa dibilang bulan setan ya, pokoknya tuh kalau di Jawa itu bulan 7 lah ya, bulan 7-nya orang Taiwan itu bulan setan. Jadi di sana itu di kuil itu apa yang merakit kayak bikin Codenhua lah, terus Wanpo lah, pokoknya setiap hari itu guys ada yang datang 10 orang, 11 orang, sampai 20 orang, dan aku yang masak buat mereka. Coba bayangin, aku harus fokus ke jaga nenek, tapi aku juga harus ngebantu-bantu di kuil. Soalnya aku kan ngerasa tinggal di situ. Jadi kan kalau apa-apa kemitnya tuh kalau misalkan masak atau ada apa ya, kebutuhan dapur itu selalu ngomong ke aku. Jadi kayak udah diserahin dapur itu ke aku guys. Jadi aku tuh ya Allah capek banget guys tinggal di kuil itu. Jadi di kuil itu di gunung aku nggak pernah keluar sama sekali. Mau beli pulsa juga nitip sama orang Taiwan, dan itu juga aku beli pulsanya itu pulsa baby card. Dan pada saat aku di kuil itu aku dikasih HP sama majikan ya, HP nggak jadul-jadul banget, HP Nokia. Gunanya majikan ngasih aku HP supaya dia itu, kata majikan itu, kalau misalkan nenek ada apa-apa aku bisa langsung telepon majikan, nanya kalau misalkan nenek ada sakit lah, apalah kebutuhan ini itu. Jadi majikan itu cepet tanggap gitu. Nah terus kalau misalkan ada acara sembayangan, aku tuh capek banget guys masak buat mereka semua, banyak banget. Dan kadang juga kan nggak ada yang ngebantuin aku guys, kayak aku sendiri gitu. Terus cepet lah, terus ya masak ya, ngurus nenek. Terus kalau misalkan ada sembayangan, kalau habis dinner besar-besaran di kuil, ya Allah aku capek banget sumpah. Jadi aku tuh harus, emang sih banyak orang, cuman kan orang yang datang itu ngebantunya tuh enggak seresik gitu loh guys. Jadi aku tuh harus nyuci WC 7, lantai 1, lantai 2, banyak banget. Habis aku beres-beres, terus kadang aku juga nyapu halamannya kuil guys, yang banyak sampah, yang banyak pokoknya berantakan banget guys. Ya tisu lah, buang sampah, pokoknya aku sendiri pokoknya itu. Dan aku tuh di situ bertahan selama 6 bulan. Nah guys, selama di kuil aku tuh sering banget nangis guys, soalnya tuh capek banget. Terus kayak kayak neneknya tuh kayak caper banget gitu kalau misalkan ada orang datang ke kuil. Terus
datang ke kuil buat sembayangan, tapi nenek itu selalu ngajak ngobrol mereka, dan nenek itu selalu menjelek-jelekan aku sama mereka gitu. Jadi aku kan waktu pas di situ tuh selama mahal. Jadi aku tuh selama di situ ya kurang lebih 3 bulan aku baru bisa, maksudnya tuh baru bisa berkomunikasi lancar sama orang. Pas pertama waktu aku nggak bisa ngomong, aku tuh kalau misalkan nenek ngejelek-jelekin aku biasa aja, soalnya aku kan nggak ngerti ya guys. Terus pas aku udah bisa bicara, bisa lantang ngomong, terus udah ngerti bahasa mereka, apa yang mereka sampein, ya Allah guys, sakit hati banget sumpah. Jadi kayak aku pindah tempat tinggal dari Yangmeh 2 bulan, di Kuil 6 bulan, dan sekarang aku pindah di rumahnya nenek. Nenek itu dulunya jadi penjual plastik guys. Jadi nenek tuh kayak dulu tuh kayak ngisi-ngisi warung plastik, kayak plastik kresek lah, plastik apa gitu. Dan soalnya di sini itu pasar. Aku pindah di tempat ini, sumpah nenek itu orangnya tuh ya bawel banget, galak. Jadi nenek itu kalau ngajarin aku tuh ya, misalkan ngomong itu selalu kasar, selalu galak. Didikannya nenek itu tegas guys. Jadi kalau misalkan salah ya salah, tapi ngomongnya itu lantang gitu, suaranya tuh keras gitu. Kalau misalkan orang yang nggak tahu, jadi kayak kita itu kalau ngomong biasa itu kayak nada-nada berantem guys. Iya kayak gitu. Terus habis kesini nenek itu ya Allah super pelit banget ya Allah guys. Jadi pernah suatu hari ya, aku tuh dikasih nenek sarapan manto. Jadi tuh kayak di atasnya itu kayak ada buluk-buluknya gitu loh guys. Terus kata nenek, ini katanya sarapan buat kamu. Terus aku bilang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bilang, nek ini tuh udah basi, ini tuh udah kadaluarsa. Soalnya kan itu kan di atasnya kan udah fame gitu. Maksudnya kayak apa sih, ada bintik-bintik hijau gitu. Terus kata nenek tuh, ya udah itunya mantonya kamu cuci aja katanya. Terus dicen. Terus aku bilang, ya Allah, astagfirullah. Aku bilang, tapi aku nggak ini guys, nggak jadi makan ya, terpaksa aku buang ya. Tapi pas ditanya sama nenek, kamu udah habis belum sarapannya? Kataku iya udah habis, aku bilang gitu. Soalnya aku nggak mungkin ya makan begitu kan, bisa sakit perut gitu loh guys. Jadi nenek itu dulu ya tinggal di sini itu sendiri setelah ditinggalkan sama suaminya, meninggal 30 tahun yang lalu. Terus nenek itu di sini tuh tinggalnya sendiri. Pas ada aku, mungkin dia itu harus beradaptasi ya guys. Terus kata nenek itu ngomong, dulu ya aku tuh kalau misalkan ngisi termos masak air itu katanya sehari itu apa sih, cuma setengah termos. Jadi satu termos itu buat beberapa hari, katanya buat minum. Pas ada aku, jadi itu satu hari itu satu termos, kadang 2 termos. Soalnya kan pas itu tuh cuacanya panas banget ya, jadi aku tuh haus banget. Aku tuh apa ya, pokoknya tuh selalu minum air putih gitu loh guys. Kalau keluar itu selalu bawa air putih sendiri. Terus jadi kan kalau misalkan aku keluar itu pas udah ditegur sama nenek ya, nggak berani lagi bawa air putih guys. Jadi di sini tuh ya bibir aku tuh pecah-pecah banget guys, kayak nahan haus lah apa gitu. Aku juga pernah minta, jadi 1 galon itu 1 galon kecil, minta air putih sama teman aku guys, namanya Mbak Rena. Makasih banget ya Mbak Rena udah selalu ngebantuin aku dan nolongin aku. Terus pas suatu hari itu di sini ya aku tuh bibirnya pecah-pecah pas ada di taman. Nah kebetulan di taman itu aku tuh ketemu sama menantunya nenek yang ketiga yang tinggal bareng sebelah gitu. Terus nanya, Ani katanya, kok kamu bibirnya pecah-pecah?
kamu jarang minum ya, katanya gitu. Terus aku bilang, iyalah aku jarang minum lah, kalau misalkan minum nenek selalu marahin aku. Aku bilang, lah kok gitu banget sih ini. Nah terus habis itu aku tuh dibeliin 1 galon guys, khusus buat aku gitu. Jadi pas aku di taman, pas pulangnya itu di rumah itu udah ada 1 galon gede khusus buat aku. Terus nenek tuh ngomong, Ani, ini punya siapa? Aku bilang, kata nenek tuh. Terus aku bilang, ini punya aku. Aku bilang, aku beli sendiri. Loh, kok kamu ngapain katanya kamu beli minum sendiri? Di sini kan ada minuman. Terus aku ngomong, loh kamu kan selalu ngelarang aku minum, selalu ngelarang aku minum. Katanya kalau misalkan, bukannya ngelarang, cuman tuh kayak dibatesin gitu loh. Kalau misalkan aku minum melebihi yang dia kasih itu, dia tuh selalu marah guys. Terus kata nenek tuh, ya ampun kok kamu gitu sih ini. Terus menantunya datang itu ngomong sama nenek, marahin nenek. Nah akhirnya nenek minta maaf sama aku guys. Terus habis itu juga ada guys, kalau misalkan aku ya makan sama nenek pas jam makan siang lah, entah jam makan malam gitu ya, makan malam, makan siang itu pasti nenek tuh ada aja pengen pengen berantem gitu sama aku, kayaknya tuh ada aja pembahasan. Jadi nenek tuh selalu marahin aku pas aku mau makan. Terus kayaknya tuh kan kalau misalkan aku mau makan ya, lapar gitu, terus nenek tuh ngemarahin kita. Jadi kan kitanya kan nggak lapar lagi ya guys ya, kayak udahlah udah kenyang gitu. Terus habis itu aku tuh ngomong lagi kalau ada apa-apa tuh aku tuh ngomongnya sama majikan. Kataku tuh ngomong, nenek nggak apa-apa marahin aku, tapi jangan pas makan siang, soalnya aku tuh kan capek kerja seharian, pas mau ngisi bensin perut nenek tuh ngemarahin aku. Jadi akunya kan kayak apa ya, nafsu gitu loh, nafsu makanya tuh udahlah nggak mau makan gitu. Terus dulu ya nenek itu kakinya sehat banget ya, maksudnya tuh pas pertama aku datang nenek tuh masih jalan-jalan, kayak jalan sedikit-sedikit lah, merambat-merambat gitu pakai tongkat 4 ya, tongkat kaki 4. Dan sekarang alhamdulillah nenek udah bisa jalan. Tapi aku tuh tiap hari tuh guys, ya Allah, keliling pasar itu kayak 10 putaran ya, jadi kayak beberapa kali putaran itu ngelilingin apartemen lah, ngelilingin pasar. Jadi ya Allah capek banget kakinya gitu, aku tuh kayak nggak kuat. Nenek sih enak ya, kalau misalkan neneknya capek dia duduk, tapi aku yang dorong gitu, soalnya kan pakai kursi roda, masih tetap pakai kursi roda guys. Dan tiap malam juga nenek itu kalau misalkan capek itu selalu aku pijitin guys. Dan semua kegiatan aku selama tinggal berdua sama nenek, majikan pertama itu tahu ya kalau aku tuh capek banget kerjanya. Terus aku tuh jarang banget ngambil libur. Kalau misalkan libur juga 3 bulan sekali. Nah kalau misalkan aku libur itu nenek tuh nggak ada yang ngejaga, jadi aku kan nggak tega. Jadi kalau misalkan aku libur itu aku selalu bawa nenek guys, selalu bawa nenek. Jadi kalau misalkan aku keluar ngomong sama temanku, aku bisa keluar tapi aku bawa nenek, gimana kataku. Terus alhamdulillah ya, makasih buat semuanya yang selalu ngertiin keadaan aku. Kata teman aku, ya udah nggak apa-apa libur bawa nenek. Oke, jadi kalau misalnya aku keluar itu selalu bawa nenek. Jadi aku tuh sama nenek tuh udah pergi ke Taoyen, ke Chungli, ke Tamsue, ke Ilingi, ke Silin, ke Sulin. Pokoknya apa ya, aku tuh dorong-dorong naik Chein, apa semuanya jalan-jalan tuh sama nenek. Soalnya majikan emang sih sering bawa aku, cuman nggak sesering banget kayak 1 tahun itu hanya sekali, atau apa ya, jarang banget lah gitu bawa kita berdua jalan-jalan. Jadi nenek tuh bisa jalan-jalan tuh sama aku. Nah suatu hari itu
aku dikabarin sama majikan, katanya, Ani katanya, aku udah daftarin kamu katanya jadi salah satu PMI terbaik katanya gitu. Terus aku bilang, hah kok bisa? Aku bilang, iya, jadi aku tuh ngerasanya tuh ya Allah, alhamdulillah banget ya, maksudnya tuh dengan majikan mendaftarin aku jadi PMI terbaik di Taiwan, aku tuh kayak diapresiasi gitu loh guys, kayak perjuangan aku dari pertama sampai terakhir, aku tuh nggak nyangka banget sampai kayak majikan tuh kayak mikirin aku sebegininya gitu. Terus kata majikan tuh, iya katanya, soalnya kamu udah jaga mama aku baik banget katanya, udah telaten, udah apa sih kayak udah bener-bener banget jagain mama aku sangat berterima kasih banget katanya sama Ni. Terus habis itu Ni mikirnya kan, masa sih aku bisa lolos ke babak selanjutnya. Soalnya kan yang didaftarin PMI jadi PMI terbaik itu banyak banget ya guys ya, ratusan bahkan ribuan gitu. Terus habis itu agent telepon sama aku, Ani katanya, kirimin dong katanya kegiatan kamu sehari-hari, maksudnya tuh fotonya, kalau misalnya aku di taman kumpul sama teman-teman bawa nenek, jadi kayak dorong-dorong nenek difotoin. Terus kamu pernah bawa nenek jalan-jalan, pernah jalan-jalan bareng sama majikan katanya difotoin. Terus aku tuh kirimin foto ke agensi, dan itu tuh prosesnya dari 2019 guys, jadi kayak prosesnya tuh udah 6 bulanan. Nah terus ada ini, dan alhamdulillah ada salah satu depnaker yang datang ke Taiwan, yang datang ke rumah aku, di rumah di sini. Katanya aku masuk jadi 15 besar guys. Ya Allah, alhamdulillah banget. Jadi depnaker itu salah satu panitianya datang ke sini peninjauan. Bener nggak sih, aku tuh kerjanya gimana sih ini, terus bener nggak jaga nenek baik, atau hanya ini aja agent itu peres atau majikan itu peres bagus-bagusin aku di depan mereka. Dan terus dari depnaker datang ke sini nanya-nanya kegiatan kamu sehari-hari gimana, terus kalau misalkan sama nenek pernah ngobrol-ngobrol nggak, pernah jalan-jalan nggak, bawa nenek kemana aja gitu-gitu. Terus pas itu katanya, kalau misalkan 15 besar juga harus ada penilaian lagi guys, jadi kayak ada 10 besar. Kalau misalkan 10 besar sampai angka 6 itu dapat hongpaonya 2.000. Kalau misalkan 5 besar sampai juara pertama itu dapatnya 5.000 sampai 10.000. Dan alhamdulillah banget aku dapat ini guys, aku masuk 10 besar. Kayak ya Allah, kayak aku tuh kayak nggak nyangka banget, sampai kayak perjuangan aku tuh dari awal masuk Taiwan sampai sekarang itu kayak merasa dihargai gitu guys. Terus kan nenek kan kalau sekarang itu kondisinya nggak baik, maksudnya tuh kayak misalkan siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Aku tuh tidur itu kalau udah jam 5 pagi, kalau malam itu nenek nggak bisa tidur. Jadi dia itu kayak nyanyi-nyanyi lah, kayak ngoceh-ngoceh gitulah, ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Terus ditambah lagi dia selalu pipis gitu. Dan alhamdulillah banget aku bisa dapetin ini. Alhamdulillah, ini penghargaan buat orang tua aku yang selalu ngedoain aku terus, yang selalu nyemangatin aku. Makasih banget. Ini buat almarhum papa aku. Ini Pak, perjuangan aku di Taiwan alhamdulillah nggak sia-sia. Buat ibu aku yang selalu bikin aku semangat, buat teman-teman
terima kasih. Misalnya teman-teman aku, alhamdulillah banget nemenin aku dari pertama sampai aku di posisi sekarang. Terima kasih banget, kayak nggak nyangka banget guys. Sorry guys. Dan buat kalian yang maksudnya tuh kayak kok ini bisa, kok aku nggak bisa. Ini sih pertama aku sih nggak tahu ya, bisa daftar majikan, yang daftarin aku tuh majikan, aku nggak tahu menau. Terus penilaian juga selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Oke guys, sekian aja cerita perjalanan aku di Taiwan dari pertama sampai terakhir. Semoga kalian semua semangat ya guys ya. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil guys. Pokoknya kalian itu sabar, kerjanya harus sabar banget. Emang di Taiwan itu nggak gampang, nggak seperti yang mereka bayangkan. Kalau di Taiwan itu kerjanya enak, cuman dapetin gaji gede, terus majikannya baik. Nggak semua nasib seberuntung kalian ya. Ada juga yang nasibnya buruk banget guys. Jadi kita harus bersyukur dan sayangi pasien kita sebagai orang tua kita sendiri ya guys. Sabar, pokoknya sabar aja. Insya Allah walaupun kalian nggak dapetin ini, kalian itu dapetin pahala. Soalnya kalian itu udah berjuang, kalian itu pahlawan keluarga. Pokoknya kalian itu segalanya. Pokoknya semangat buat semuanya. Yang sabar aja ya guys. Kalian itu bener-bener pahlawan keluarga, pahlawan devisa yang harus diapresiasi. Terima kasih. Makasih banget ya buat teman-teman. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terima kasih banget buat semuanya. Sekian aja ya dari aku. Jika kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.